Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester yang telah saya buat mengenai mata kuliah Technopreneurship. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutmainah Aisyah dengan NIM 2209116001 dari Prodi Sistem Informasi A Angkatan 2022. Di sini yang akan saya bahas ada 4 poin. Yang pertama mengenai kewirausahaan versus technopreneurship. Yang kedua model bisnis dan manfaatnya. Yang ketiga technopreneurship dalam era digital dan revolusi industri 4.0. Dan yang keempat strategi pengembangan produk. Nah, pembahasan pertama adalah mengenai perbedaan kewirausahaan dengan technopreneurship. Kewirausahaan versus technopreneurship. Entrepreneur atau kewirausahaan adalah kegiatan menciptakan, mengembangkan, dan mengelola suatu usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Wirausaha identik dengan upaya mencari peluang bisnis dan mengambil risiko untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Sedangkan technopreneurship adalah penggabungan antara teknologi dan kewirausahaan. Istilah ini mengacu pada praktik penggunaan teknologi informasi atau inovasi teknologi dalam menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha baru yang menguntungkan. Technopreneurship melibatkan proses inovasi dalam pemanfaatan teknologi yang ada untuk menciptakan produk atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Lalu perbedaan-perbedaannya itu yang saya ambil ada 3 poin. Yang pertama, entrepreneurship tidak memiliki fokus khusus pada teknologi, melainkan pada pengembangan dan pengelolaan usaha secara keseluruhan. Sedangkan technopreneurship memiliki fokus utama pada pemanfaatan teknologi untuk menciptakan produk atau layanan baru. Poin kedua, entrepreneurship tidak selalu terkait dengan inovasi teknologi, melainkan lebih fokus pada aspek bisnis seperti manajemen, pemasaran, dan operasional. Technopreneurship berusaha untuk menciptakan solusi berbasis teknologi yang belum ada sebelumnya, atau meningkatkan kualitas produk atau layanan yang sudah ada dengan menggunakan teknologi yang lebih maju. Dan poin ketiga itu, entrepreneurship mencakup berbagai macam model bisnis seperti bisnis retail, franchising, atau bisnis berbasis layanan profesional. Sedangkan technopreneurship seringkali berkaitan dengan model bisnis berbasis teknologi seperti platform online atau aplikasi mobile. Nah, kemudian yang akan saya bahas selanjutnya mengenai model bisnis yang tepat dan manfaat. Selanjutnya yang akan saya bahas mengenai model bisnis yang tepat dan manfaat saat menerapkannya. Jadi, model bisnis ini adalah suatu cara atau alur bagaimana suatu bisnis dalam menjalankan setiap proses bisnisnya dengan menggabungkan setiap sumber daya perusahaan, sehingga dapat mencapai tujuan bisnisnya. Memilih model bisnis yang tepat tergantung pada berbagai faktor, seperti industri, produk, atau layanan yang ditawarkan, target pasar, dan sumber daya yang tersedia. Sehingga untuk menentukan model bisnis yang tepat, perlu menganalisis komponen-komponen dari model bisnis. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah menentukan model bisnis yang tepat berdasarkan komponen model bisnis. Yang pertama, segmentasi pelanggan. Jadi, di sini mengidentifikasi target pasar dan memahami kebutuhan serta keinginan mereka. Yang kedua, hubungan pelanggan, yaitu membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan retensi. Yang ketiga, saluran penjualan.
Ini dilakukan dengan memilih cara yang tepat untuk menjangkau dan menjual produk atau layanan kepada pelanggan. Yang keempat, aliran pendapatan. Nah, dalam perusahaan itu akan menghasilkan pendapatan dari bisnisnya. Jadi, perlu ditentukan bagaimana perusahaan itu dapat menghasilkan pendapatan dari bisnisnya. Yang kelima, nilai proporsi. Jadi, pada nilai proporsi ini menentukan apa yang membuat produk atau layanan berbeda dari pesaing dan bagaimana perusahaan akan memberikan nilai kepada pelanggan. Lalu yang keenam, sumber daya utama. Sumber daya utama ini mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi. Lalu yang ketujuh ada aktivitas kunci. Jadi menentukan aktivitas utama yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Lalu yang kedelapan adalah kemitraan utama. Jadi perusahaan perlu mengidentifikasi mitra yang dapat membantunya mencapai tujuan bisnis perusahaan. Lalu yang terakhir, struktur biaya, yaitu memahami biaya yang terkait dalam menjalankan bisnis perusahaan. Jadi manfaat-manfaat menerapkan model bisnis yang sebelumnya telah dijelaskan itu yaitu manfaatnya mengetahui kompetitor, memperluas pasar, dan mencapai pelanggan yang lebih luas, mempermudah penentuan strategi bisnis, mematangkan produk yang ditawarkan, menentukan nilai jual yang bisa unggul dalam persaingan, menarik investor, memperjelas strategi operasional dan pemasaran, mengetahui pasar yang dituju, dan menjalankan manajemen keuangan yang teratur. Pembahasan selanjutnya mengenai keterkaitan antara peran technopreneurship dalam era digital dan revolusi industri 4.0. Jadi, peranan technopreneurship dalam era digital ini mendorong inovasi melalui penggabungan teknologi dan kewirausahaan. Hal ini menciptakan solusi baru dengan fasilitasi pertumbuhan bisnis melalui startup berbasis teknologi, sehingga dapat membangun ekosistem yang kuat bagi para teknopreneur. Selain itu, technopreneurship juga membantu memecahkan tantangan sosial melalui solusi teknologi yang inovatif, mendukung transformasi digital di berbagai sektor industri, dan membangun ekonomi digital yang dinamis. Dengan demikian, technopreneurship menjadi motor penggerak dalam mengubah landscape bisnis dan ekonomi di era digital ini, menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam era revolusi industri 4.0, peran technopreneurship menjadi sangat penting dalam mengubah dinamika bisnis dan industri. Technopreneurship tidak hanya sekedar menciptakan inovasi teknologi, tetapi juga membentuk model bisnis yang relevan dengan kebutuhan zaman. Mereka menggerakkan lahirnya startup berbasis teknologi yang mengubah landscape industri dengan solusi yang lebih efisien dan adaptif. Lebih dari itu, technopreneurship memainkan peran vital dalam menyokong transformasi digital di berbagai sektor industri, menciptakan lingkungan bisnis yang inovatif dan dinamis. Dengan demikian, peran technopreneurship menjadi kunci dalam membawa perubahan signifikan dalam cara kita berbisnis, menciptakan nilai tambah yang besar, dan membentuk masa depan yang lebih terhubung dan berkelanjutan. Dari penjelasan sebelumnya, jadi dapat disimpulkan keterkaitan antara peran technopreneurship dalam era digital dan revolusi industri 4.0 adalah bahwa technopreneurship menjadi kekuatan utama dalam mengubah paradigma bisnis dan industri menuju masa depan yang lebih terhubung, efisien, dan inovatif.
Mereka memainkan peran kunci dalam mendorong adopsi teknologi canggih, menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, dan membentuk ekonomi digital yang dinamis dan berkelanjutan. Dan pembahasan terakhir mengenai strategi pengembangan produk yang baik dan sesuai dengan technopreneurship. Jadi dalam pengembangan produk itu diperlukan sebuah strategi. Di sini strategi yang saya ambil ada 4. Yang pertama, strategi pengembangan produk yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi, di mana lingkungan bisnis dan teknologi adalah dua faktor utama yang berpengaruh pada kesuksesan sebuah produk. Strategi pengembangan produk haruslah dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam kedua lingkungan tersebut. Hal ini mencakup pemantauan tren pasar, pengembangan teknologi, serta perubahan dalam kebutuhan dan preferensi konsumen. Lalu strategi kedua adalah selaras dengan visi dan misi Technopreneur serta menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Strategi pengembangan produk haruslah sejalan dengan visi dan misi Technopreneur. Dengan kata lain, setiap langkah dalam pengembangan produk harus mengarah pada pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Selain itu, produk yang dikembangkan juga harus mampu menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Ini bisa berupa peningkatan kualitas, inovasi, dan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen. Strategi ketiga adalah mencari peluang inovatif yang memenuhi kebutuhan konsumen. Technopreneur harus senantiasa mencari peluang untuk mengembangkan produk baru yang inovatif. Ini mencakup identifikasi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi dan menciptakan solusi yang relevan. Dengan memahami pasar dengan baik, Technopreneur dapat merancang produk yang tepat sasaran dan diminati oleh konsumen. Strategi keempat adalah terus mengembangkan produk dan jasa yang inovatif untuk memenangkan persaingan di pasar. Jadi persaingan di pasar itu semakin sengit. Oleh karena itu, Technopreneur harus terus-menerus mengembangkan produk dan jasa yang inovatif untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasarnya. Hal ini melibatkan peningkatan fitur, kualitas, dan nilai tambah produk serta kemampuan untuk bersaing dengan harga yang kompetitif. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.